Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga bisa duduk sejenak di pagi yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquhu fiddin, mendalami ilmu agama kita, karena agama datang untuk lil maslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat, sehingga mereka yang mencari kebaikan dari perkara dunia dan akhirat haruslah melalui jalur Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu kita senantiasa belajar demi belajar, karena kita menginginkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan seseorang agama. Kebaikan yang Anda ingin peroleh itu terikat erat dengan apa? Dengan fiqhu fiddin, memahami agama. Tidak ada jalan memahami agama kecuali dengan mempelajarinya. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan rekaman YouTube, Instagram dan yang lainnya. Ini semua adalah wasilah lihusulil ilmi, untuk memperoleh ilmu agama. Sekarang kita sudah di hadis yang ke-7, di mana kebiasaan kita sebelum membahas hadis kelanjutannya kita tasmi' dulu, simakan dulu. Mungkin ada umahat yang sudah numpuk hafalannya, belum disetorkan, falyatafaddal, silakan. Setorannya berarti hadis yang ke-6 ya? Atau ada yang mau setoran hadis ke-5, silakan. Atau belum ada? Kita lanjut aja hadis yang ke-7. Ana bacakan dulu, kemudian antuna ikutin biar memperlancar lisan kita membaca hadis. An Abi Ruqayyah Tamimi ibni Ausi An Abi Ruqayyah Tamimi ibni Ausid Dari An Abi Ruqayyah Tamimi ibni Ausi ad-Dari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu Qulna liman qala lillahi wa likitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wali rasulihi wali a'immatil muslimina
wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Naam. An Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah, namanya adalah Tamim ibni Aus Ad-Dari, meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyampaikan hal ini 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ini merupakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah ucapan yang ringkas, padat, luas maknanya. Di mana Rasulullah dikhususkan hal ini, tidak diberikan kepada yang lain. Di mana Rasulullah mengucapkan sesuatu pendek ucapannya, tapi maknanya sangat luas. Seperti lagi di hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian apalagi seperti Kul amantu billah summastaqim. Jadi kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya sangat luas. Apa namanya ini? Jawami'ul kalim. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya tentang apa? Tentang agama ini dibatasi pada nasihat. Nasihat itu sudah menjadi bahasa Indonesia kita kan ya? Nasihat. Jadi bahasa Indonesia meminjam bahasa Arab. Istilahnya kalau dalam ilmu balaghah namanya isti'arah, meminjam suatu kata untuk digunakan ke bahasa lain. Nah, nasihat ini sudah apa? Sudah menjadi bahasa kita. Ada yang peminjamannya benar, penggunaannya benar, ada juga peminjamannya nggak benar, penggunaannya juga nggak benar. Contoh seperti kata ikhtiar. Ikhtiar maknanya apa, Umahat? Usaha ya. Kalau dalam bahasa Arab, ikhtiar itu maknanya memilih. Memilih. Bukan apa? Bukan usaha. Tapi apa? Tapi memilih. Sebagaimana salat istikharah, minta dipilihkan. Ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah di sini nasihat yang sifatnya umum. Apa itu? Iradatul khair, menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan kepada seluruh manusia. Kalau nasihat yang sifatnya khusus nanti, yaitu kepada orang lain, apa itu? Islahuhum wa raf'u syarrihim, memperbaiki mereka dan mengangkat keburukan mereka. Ini namanya apa? An-nasihatu lil ghair. Ternyata nasihat ini atau perbuatan nasihat itu merupakan kebiasaan para nabi. Kebiasaan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 62, Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Aku menyampaikan risalah dari Rabbku sekaligus memberikan nasihat kepada kalian. Lihat, para nabi menyampaikan hal ini. Tidak hanya sekedar menyampaikan, sekaligus memberikan nasihat. Demikian juga perkataan Hud dalam surah Al-A'raf ayat 68. Wa ana nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat
yang terpercaya. Wa ana nasihun amin. Coba perhatikan ini ibu-ibu. Amin. Ini i-nya double kan? I-nya double. Amin. A-nya satu, I-nya double. Amin. Jadi maknanya apa? Orang yang terpercaya. Kalau A-nya double, amin, ini maknanya istajib, kabulkanlah. Paham? Kalau A-nya satu, I-nya satu, ini Anis dan Muhaimin. Paham? Bukan maknanya istajib, kabulkanlah. Sehingga harus diganti waladhdallin qabul. Enggak benar nih. Paham? Amin, double A-nya, double I-nya. Ini maknanya apa, ibu-ibu? Kabulkanlah. Kalau A-nya satu, I-nya dua, maknanya apa? Orang yang terpercaya. Kalau A-nya satu, I-nya satu, ini apa? Anis dan Muhaimin. Amin. Kalau A-nya dua, I-nya satu, amin. Ini maknanya adalah orang yang aman. Cari aman. Orang yang aman. Paham? Itu bedanya. Jadi jangan salah apa? Salah memaknai. Karena ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Wa ana nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat lagi terpercaya. Dan nasihat juga bagian dari apa? Hak sesama muslim. Bagian apa? Dari hak sesama muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah menyampaikan hakul muslim alal muslim sittah. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya idzastansohaka fansoh lahu. Apabila engkau dimintai nasihat, orang datang kepadamu minta nasihat, maka nasihatilah dia. Karena ini adalah hak sesama muslim. Maka dari sini kita ketahui bahwa nasihat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Qulna liman, lantas sepakat para sahabat ini bertanya, karena Rasulullah kan mengulang-ulang nih ad-dinun nasiha sampai 3 kali. Tidaklah Rasulullah mengulang suatu ucapan atau kalimat kecuali itu adalah hal yang penting untuk diketahui. Lantas para sahabat sepakat nih bertanya, qulna liman, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Di sini ada 5 objek sasaran nasihat. Yang pertama adalah an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Apa maknanya ini? Apakah kita datang ke arsana kita berikan nasihat kepada Allah? Ya Allah, jangan seperti itu dalam mengatur alam semesta ini. Tolong nanti takdirkan Amin yang yang jadi presiden karena saya anggap itu baik. Jangan pilih yang nomor 2 karena itu ada macam-macam lah. Bukan seperti ini nasihat kepada Allah. Tapi nasihat kepada Allah disebutkan oleh ulama kita ada 4 hal. Yang pertama adalah sihhatul i'tiqadi fi wahdaniyatihi. Benarnya akidah kita dalam hal pengesaan kepadanya, dalam hal mengesahkannya. Benarnya akidah kita dalam hal mengesahkannya. Contohnya apa kira-kira? Contohnya dalam hal menurunkan hujan mungkin. Kita esahkan bahwa itu hanya perbuatan Allah.
Kita tidak boleh beralih kepada dukun, paranormal yang lain bahwa dia juga bisa menurunkan hujan. Kita yakin bahwa yang mengatur alam semesta ini hanya Allah. Maka kita yakini hal ini tidak boleh kita palingkan kepada selainnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-ikhlasun niyatu li ibadatihi. Mengikhlaskan niat dalam beribadah kepadanya. Ini adalah nasihat lillah. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira ibu-ibu tanda seseorang itu ikhlas dalam beribadah? Ada yang bisa berikan contoh? Dalam hal caleg mungkin? Percalekan karena musim-musim pemilihan ini. Dia menyebar-nyebarkan sembako, amplop, kemudian kaos. Kita lihat apakah dia seperti itu terus? Apakah nanti di bulan Maret dia seperti itu juga? Enggak. Berarti ada udang di balik batu kan? Ada udang di balik bakwan. Dia ada sesuatu yang dia inginkan dari perbuatannya itu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas. Belum lagi kalau sekiranya dia berbuat baik, sedekah dan yang lainnya, semua dia pajang, dia foto, dia viralkan, ini loh kebaikan saya selama menjabat, selama selama memimpin. Paham? Berarti ini ada sesuatu nih yang dia inginkan. Dari apa? Dari dia tampakkan perbuatan baiknya. Karena orang yang menampakkan perbuatan baik itu, Bu, rentan terjatuh pada perbuatan riya, sum'ah, ujub dan yang lainnya. Nah, kalau bisa apa? Disembunyikan. Tidak diceritakan, tidak dinampak-nampakkan kebaikannya. Paham? Ada mungkin umahat yang akan berangkat umroh, Ustadz, dia nanya, hukumnya umroh apa Ustadz? Saya mau berangkat umroh, nanti doakan ya. Belum keluar visanya, dia sudah menceritakan bahwa begini dan begitu. Sampai lagi di sana dia kerjanya selfie aja di Masjidil Haram sambil mengangkat kedua tangannya, coba foto saya ya. Biar saya pulang nanti pajang di mana? Di ruang tamu saya. Padahal dia pura-pura berdoa saja. Bukan berdoa, tapi karena ingin difoto. Nah, ini apa? Ini tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu adalah tasfiyatul amal min kulli syaubin. Membersihkan amalan dari kotoran-kotoran. Apakah kotoran ingin dipuji, ingin dianggap, ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin perkara dunia. Maka ikhlas itu perbuatan yang sangat berat. Kemudian yang ketiga, nasihat lillah yang ketiga adalah yuhibbu man atau Allah wa Rasul. Mencintai orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini namanya apa? Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Saya mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah. Saya mencintai suami saya karena taat kepada Allah. Saya benci dia karena dia enggak sholat, enggak puasa, enggak ini. Ini namanya apa? Al-bughdu fillah. Segala sesuatunya cinta dan bencinya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat dia tenang, bahagia. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang al-hubbu li ghairillah, cinta karena selain Allah, maka dia akan tersiksa. Tersiksa sebelum mendapatkan, tersiksa di saat mendapatkan, dan tersiksa di saat yang dia dapati itu hilang.
hilang darinya. Tapi kalau dia cinta karena Allah, maka inilah yang membuat dia akan selalu senantiasa tenang, tumanina apapun kondisi dia. Kemudian yang keempat, an-nasihatu lillah adalah la yardo bima'siyatil asi. Dia tidak meridhoi perbuatan pelaku maksiat. Buktinya apa? Buktinya dia mengingkari di dalam hatinya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, ada yang orang sukanya gibah, sukanya namimah, adu domba, maka dia apa? Maka dia ingkari, tidak ridhoi. Ini bagian bentuk apa? An-nushu lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah an-nasihatu li kitabihi. Nasihat kepada kitabnya. Kitabnya di sini terlebih khusus pada apa? Pada Al-Qur'an Al-Karim. Nah, nasihat kepada kitabnya itu mencakup 6 hal. Yang pertama adalah al-imanu bih, mengimani Al-Qur'an Al-Karim, bahwa dia datang dari Allah, disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada sahabat. Lafdon wa makna, baik secara lafaz maupun maknanya. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bima fihi, berusaha mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran berisikan petunjuk. Kemudian yang ketiga, syiddatu ta'zimi lahu, berusaha keras mengagungkan Al-Quran. Bagaimana caranya mengagungkan Al-Quran, ibu-ibu? Apakah setelah mengaji dicium Al-Quran? Mengagungkan Al-Quran itu tak kala meletakkan Al-Quran, usahakan jangan ada sesuatu di atasnya. Contoh, ada hadis dan Al-Quran, maka Al-Quran harus di atas, hadisnya di bawah. Ada Al-Quran sama koran, ketemu koran atau majalah, maka majalahnya harus di bawah. Gimana kalau sekiranya saya Ustadz bawa Al-Quran saku yang saya bisa masukkan ke dalam saku saya? Ketika saya masuk ke dalam WC, apakah harus ditaruh di luar? Iya, ditaruh di luar kalau sekiranya nggak hilang. Tapi kalau sekiranya di luar memungkinkan dicuri oleh orang, maka Anda bawa masuk ke dalam WC terus dimasukkan ke dalam kantong, tidak dipegang. Karena itu bentuk apa? Hifadzatuhu, bentuk penjagaannya. Demikian juga ummahat kan terkadang apa? Di HP-nya ada murotal kan? Ada Al-Quran digital, maka silahkan dibawa ke dalam WC, dimasukkan ke dalam kantong. Ini sebagai bentuk apa? Memuliakan Al-Quran. Nah, kalau sekiranya ada yang tercecer lembaran-lembaran Al-Quran gitu, maka bagaimana cara mengagungkannya? Imah dibakar atau imah dihapus lafaz-lafaz Al-Qurannya. Tidak dibiarkan tercecer-cecer gitu, atau ditaruh di tong sampah. Ini bentuk penghinaan. Jadi nggak boleh. Kemudian yang keempat adalah syiddatu tilawatihi, berusaha keras untuk membacanya, menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena dia adalah penyejuk hati, qurratu a'yun, penyejuk hati dan pandangan. Surat cinta dari sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kaum muslimin mengambil hidayah dan petunjuk dari Al-Quran, sementara waktunya lebih banyak digunakan main HP, media sosial, jawabin apa status dan seterusnya.
Sampai-sampai apa? Jarang kita membaca Al-Quran. Sehingga ada pertanyaan yang sering muncul, kapan Anda terakhir baca Al-Quran? Oh, Ramadan 2023. Itu terakhir saya baca Al-Quran. Nanti di Ramadan 2024 lagi baru saya buka-buka. Kenapa? Karena begitu sibuknya dia dengan apa? Media sosial, sehingga lupa dari hal yang penting, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah syiddatul fahmi wa tadabbur, berusaha keras untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran. Karena ini adalah tujuan inti dari diturunkannya Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup? Coba lihat. Allah mengabarkan di sini hanya ada dua pilihan. Anda mentadaburi atau hati Anda tertutup? Tertutup dari apa? Dari memahami dan mentadaburi Al-Qur'an. Betapa banyak mereka yang bisa mengaji, pandai dalam mentilawah Al-Quran, tapi tidak paham sedikit pun apa yang dia baca. Sehingga ulama kita berkata, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Boleh jadi orang yang membaca Al-Quran itu sementara Al-Quran melaknatnya. Al-Quran apa? Melaknatnya. Nah, ini yang kedua. An-nasihatu li kitabihi. Kemudian yang ketiga, an-nasihatu li rasulihi, nasihat kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mencangkup 4 hal. Yang pertama adalah at-tasdiqu bi nubuwatihi, membenarkan kenabian dan kerasulannya. Membenarkan apa? Kenabian dan kerasulannya. Kita yakin bahwa Muhammad itu adalah khotamur rasul, penutup para rasul, penutup para nabi. Yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Meskipun Rasulullah sudah menginformasikan bahwa akan muncul 30 orang kadzabun, pendusta yang mengaku sebagai nabi. Sementara la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ada seorang wanita, seorang perempuan mengaku menjadi nabi. Ada seorang wanita gitu mengaku menjadi nabi, bukan Lia Eden ya, tapi adalah gitu di zaman dulu. Kemudian dia dipanggil oleh raja. Sini, apakah kamu nggak percaya sabda Rasulullah la nabiyya ba'di? Rasulullah kan bersabda tidak ada nabi setelahku. Kata perempuan ini, iya aku percaya la nabiyya ba'di. Tapi Rasulullah enggak berkata la nabiyya taba'di. Tidak ada nabi perempuan setelahku. Paham? Yang dinafikan Rasulullah kan nabi laki-laki. Menunjukkan bahwa nabi perempuan boleh. Coba lihat, apa kira-kira jawabannya Ummahat? Dia berdalil bahwa kan yang dilarang nggak bolehkan kan nabi laki-laki, berarti nabi perempuan boleh dong, caleg perempuan boleh dong. Maka jawabannya nggak boleh, karena asalnya seorang pemimpin itu adalah laki-laki, nggak boleh pemimpin itu dari kalangan perempuan. Maka Ummahat nanti kalau mau milih caleg-caleg nggak boleh dari kalangan perempuan. Rasulullah SAW bersabda, la yuflihul qaum man wallahu amrohum imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang pemimpin dari kalangan perempuan. Nah, ini yang pertama, at-tasdiqu bi nubuwatihi, membenarkan kenabiannya. Yang kedua adalah badlu ta'ati fi ma amara wa naha, mengerahkan kesungguhan mentaati apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang.
berusaha keras mentaati apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang. Sebagaimana nanti disebutkan di hadis yang ke-9 di Arba'in Nawawi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah, kerjakanlah semampu kalian. Jadi mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perintah Allah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasulullah, maka ikutilah. Dan apa saja yang dia larang, maka jauhilah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-bahsu ala akhlaqihi. Berusaha menteladani Rasulullah dari sisi akhlak dan perilakunya. Karena Rasulullah adalah suri toladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah. Ikutilah. Kemudian yang terakhir adalah al-ghadbu wal i'radu liman khalafahu. Membenci dan berpaling dari mereka yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak dari umatnya sekarang ini menyelisihi sunnahnya. Ya. Menentang sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan mengejek-ngejeknya. Maka orang-orang yang seperti ini kita benci mereka dan berpaling dari mereka. Dan kalau sekarang kan di media sosial ya, sering sekali umahat atau ikhwan-ikhwan men-share hal-hal yang yang itu isinya bentuk ejekan kepada Rasulullah. Memang mungkin tujuannya baik, supaya banyak orang tahu, oh ini loh si fulan ini loh mengejek-ejek Rasulullah, menghina-hina Rasulullah. Tapi ini sebagai bentuk membantu dia menyebarkan keburukannya. Paham Umat? Jadi nggak boleh. Kalau ada yang membuat tulisan atau karikatur gitu sebagai bentuk ejekan kepada Rasulullah, maka kita nggak boleh sebarkan. Nggak boleh sebarkan. Sudah langsung dihapus. Sebagai bentuk benci kita, murka kita kepadanya. Nah, kemudian an-nasihatu li a'immatil muslimin, yaitu memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Tentunya ini adalah pemimpin yang sah. Pemimpin yang sah, bukan pemimpin gadungan yang diangkat-angkat jadi pemimpin padahal enggak sah. Ada istilahnya di negara kita ini imam besar. Paham? Jadi Pak Jokowi imam kecil. Ini bentuk bentuk penyelisihan terhadap imam yang sah, yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, meskipun dengan cara dengan cara-cara yang tidak diridhoi agama kita Islam. Nah, itu yang dikenal dengan intikhabat atau pemilihan umum, yang menyamakan antara yang jahil dengan yang alim, menyamakan antara ulama dengan orang bodoh dan seterusnya, menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Ini demokrasi. Nah, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yaitu dengan cara hubbu salahihim wa rushdihim, mencintai kebaikan mereka. Pemimpin kita punya kebaikan? Iya. Nah, kebaikannya itu yang kita cintai. Karena baiknya pemimpin itu akan berdampak baik pula pada pada rakyatnya, rakyat yang dia pimpin. Maka ulama kita sering sekali berkata, seandainya saya punya doa yang mustajab, maka aku akan peruntukkan buat pemimpin.
Karena jika baiknya pemimpin akan baik bagi rakyat yang banyak. Kemudian yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah fi ghairil ma'siyah. Mendengar dan taat terhadap perintah pemimpin kecuali dalam hal maksiat. Jadi as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan taatilah pula Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Nah di sini coba perhatikan umat, ketika Allah memerintahkan taat kepada pemimpin, itu tidak disertai dengan apa? Ati'uh, enggak ada. Apa pelajaran yang bisa diambil ini? Pelajarannya adalah ketaatan terhadap pemimpin itu terikat erat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, yang dimana perintah pemimpin tersebut adalah maksiat, maka falasam awala ta'ah, tidak ada tak mendengar dan tidak taat. Apakah kita boleh memberontak? Nggak boleh, haram hukumnya. Karena memberontak itu atau kudeta ini merupakan fasad, ya, kerusakan. Tidak ada istilahnya apa? Kebaikan yang dihasilkan dari memberontak. Yang ada hanya kerusakan. Meskipun pemimpin itu memukul punggung kita, mengambil harta kita dengan cara yang zalim, dengan cara pajak, apa-apa dipajak, ya, makan di warung dipajak, motor dipajak, mobil dipajak, beli daster di toko dipajak, semua dia pajak. Nanti akan ada juga waktu di mana jendela-jendela rumah kita dipajak juga. Paham? Sekarang masih PBB, ya, rumah dan bangunan yang dipajak. Nanti suatu saat akan apa? Lampu rumah kita dia nilai, oh sekian harganya, oh pajaknya 10%. Jendela kita, kipas angin kita, dan yang lainnya. Maka as-sam'u wa ta'ah. Ini adalah wasiat Rasulullah. As-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Meskipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak, yang ini enggak mungkin orang yang merdeka dipimpin sama orang budak. Tapi kalaupun itu terjadi, maka as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Kemudian yang terakhir, yaitu nasihat kepada amatihim, kepada kaum muslimin secara umum. Bagaimana bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin secara umum? Yang pertama adalah irsyaduhum ila masalihihim, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Kalau mereka belum sholat, kita arahkan untuk sholat. Kalau mereka belum mengaji, maka kita arahkan untuk mengaji. Tentunya dengan apa? Dengan adab-adab nanti yang akan disebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum, mengajari mereka perkara-perkara agama mereka dan dunia mereka. Para umahat di sini kan rata-rata berkeluarga, ya, nggak ada yang sendiri. Rata-rata berkeluarga kan? Nah, keluarga itu ada suami, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada paman, ada tante, ada saudara kan? Nah, terkadang di keluarga itu hanya kita mungkin yang baru ngaji, hanya kita mungkin yang baru sholat. Maka bagaimana bentuk nasihat kita kepada keluarga terdekat? Maka berusaha mengajak mereka semampu kita. Ayo kita sholat. Ayo, siapa yang mau sholat nanti saya kasih uang loh.
Ayo siapa yang mau sholat saya belikan es krim. Paham? Enggak apa-apa kalau awal-awal diiming-imingi dengan dunia. Kemudian setelah itu baru diberikan lagi nasihat berikutnya, ayo ibadah itu harus ikhlas, enggak boleh tujuannya untuk es krim dan yang lainnya. Nah, kalau mereka sudah sholat, kita ajak lagi kepada kebaikan berikutnya. Yuk, ada majelis taklim nih di BDI setiap hari Kamis. Sekali 2 kali belum mau, mungkin 3 kalinya dia mau, mungkin 4 kalinya dia mau, mungkin 1000 kali Anda mengajak baru dia mau. Jadi kalau kita nggak bisa langsung, mungkin hanya sekedar mengajak. Kemudian yang ketiga adalah nusratuhum ala a'daihim, menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Seperti kaum muslimin di Palestina saat ini dibantai, bagaimana bentuk pertolongan kita kepada mereka? Mungkin dengan cara mendoakan, mungkin dengan cara mengirimkan sesuatu yang bisa membantu mereka, atau kalau kita punya punya kemampuan, punya suara di parlemen PBB, mungkin kita bisa tegur, bisa berikan usulan agar pembantaian di sana dihentikan. Jadi sesuai dengan dengan kemampuan. Kemudian yang keempat, la ghasyalahum wala hasadalahum. Tidak boleh menipu kaum muslimin, tidak boleh bersifat hasad kepada mereka. Kemudian yang kelima adalah an yuhibbalahum bima yuhibbu li nafsi. Hendaknya dia mencintai sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Nah, ini nasihat lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, sekarang kita akan menyebutkan adab-adab dalam memberikan nasihat, tentunya kepada yang keempat dan yang kelima. Keempat di sini adalah pemimpin dan kaum muslimin. Karena di sana banyak juga kaum muslimin menyampaikan nasihat tapi dengan cara yang tidak pas. Berkoar-koar mungkin di mimbar, menceritakan kejelekan-kejelekan pemimpin melalui majalah-majalah. Dia ceritakan ini loh, selama Pak Jokowi memimpin Pertalite naik terus, tidak pernah bahkan mau dihapus. Dia ceritakan semua keburukannya. Tidak ada satupun presiden dari Indonesia yang mengangkat anaknya menjadi wakil presiden kecuali hanya dia. Dia ceritakan keburukannya. Maka ini cara menasehati yang salah. Maka perlu kita Perlu kita menyebutkan adab-adab dalam memberikan nasihat. Adab yang pertama, khofiyah. Hendaknya secara sembunyi-sembunyi. Kalau bisa berduaan, datangi dia, ajakin mungkin ke kafe, makan, atau ke warung Padang gitu, ke Lazis mungkin, ajakin makan dulu, atau ajakin umroh mungkin. Ayo kita umroh dulu, selesai umroh kan dia senang tuh, baru dimasukkan nasihat. Atau dikasih uang, nih saya kasih kamu uang 1 juta ya, karena sedekah itu membelenggu hati seseorang, membuat orang itu tertunduk. Maka dikasih dulu sesuatu. Tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi secara diam-diam gitu, berduaan saja. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, wajannibi fil jama'ati fa innan nuhsa bainan nasi nau'un minat taubihi la arba isma'ahu. Jauhilah memberikan nasihat di khalayak ramai, di saat banyak orang. Karena menasehati orang di kerumunan massa ini bagian dari mencelah dia, menjelek-jelekkan dia.
Dan hasilnya dia tidak ridho untuk mendengarkan. Dia nggak mau mendengarkan nasihat tersebut. Paham? Istilahnya apa? Masuk kanan, keluar kanan lagi, mantul. Nggak ada faedahnya nasihatin di saat banyak orang. Contoh di sini ada ummahat, ada sekitar 10 orang. Ada satu orang yang dia, Masya Allah, buruk mungkin. Kemudian dinasihatin, kamu itu nggak pernah begini. Kira-kira mau nggak dengar? Nggak mau kan? Ini loh, kamu ngejek-ngejekin aku, menghina aku di depan teman-temanku. Jadi pasti dia nggak mau dengar. Yang kedua, adab yang kedua dengan cara apa? Layin, dengan cara lemah lembut, bertutur kata yang baik. Karena ini adalah perintah Allah. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang paling baik. Meskipun itu kepada orang yang paling Anda jengkel kepadanya, paling memusuhi Anda. Sebagaimana Musa dan Harun ketika disuruh berdakwah kepada Fir'aun, maka Allah hanya memberikan pesan wa qula lahu qaulan layyina. Ucapkanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatazakka. Semoga dia teringat. Yatadzakkar, teringat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab, Al-Imran ayat 159. Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau berlemah lembutlah kepada kaum musyrikin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jika engkau kasar ucapanmu, kasar hatimu, maka pasti orang musyrik itu akan menjauh darimu. Kira-kira orang yang dinasehatin itu mau nggak ummahat kalau dia diomelin? Kamu ini nggak pernah hadir kajian, aku SMS sampai berbusa mulut menyampaikan kepada kamu, nggak kamu mau dengarkan? Kira-kira mau nggak dia mengikuti nasihat kita? Enggak kan? Pasti dia akan tambah menjadi-jadi. Ini kepada orang lain mungkin. Kalau kepada anak-anak kita, nak, saya capek loh ngomongin kamu nggak mau sholat sama sekali. Nah, bangun subuh jam 8, disuruh sholat duhur nggak mau. Maka senantiasa dengan kelemah lembutan. Muawiyah ibnul Hakam menceritakan, tatkala dia sholat berjamaah bersama Rasulullah, lantas sahabat yang lain ada yang bersin, hasyum gitu. Terus dia mengucapkan alhamdulillah. Dibalas sama Muawiyah dengan apa? Yarhamukallah. Selesai sholat, Rasulullah hanya mengatakan bahwa sholat itu berisikan Al-Quran. Tidak boleh ada berisikan kalamun nas. Ucapan manusia. Hanya berisi Al-Quran, zikir dan yang lainnya. Enggak pantas untuk berbicara. Maka Muawiyah ibnul Hakam berkata, aku tidak pernah mendapati seorang pendidik dan pengajar yang lemah lembut, yang sangat sopan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan juga tatkala ada seorang badui yang kencing di emperan masjid. Si badui ini kencing. Kemudian beranjaklah sahabat untuk menghardiknya, pergi menghardiknya. Karena ini perbuatan mungkar kan, kok kencing di masjid? Ini kurang ajar banget nih. Akhirnya para sahabat bangkit untuk melarangnya, mencegahnya, memarahinya. Kemudian kata Rasulullah, da'hu, biarkan dia, tinggalkan dia. Selesai kencing, Rasulullah meminta seember air. Kemudian dituangkan di atas tempat kencingnya. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya masjid ini tempat berzikir kepada Allah, tempat sholat,
Tidak layak untuk perbuatan yang seperti ini. Nah, selesai itu si Badui ini langsung menerima, mendengar nasihat Rasulullah tersebut. Lantas berdoa, ya Allah, irhamni wa Muhammad la ghairuh. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan yang lainnya. Paham? Karena yang lainnya kurang ajar kepadaku. Kata si Badui tersebut. Jadi ini adab yang kedua. Lemah lembut. Begitu juga tak kala kita menasihati pemimpin. Tidak boleh dengan Dengan kata-kata yang kasar. Dungu lah, goblok lah, gak paham Pancasila lah, macam-macam. Umpatan-umpatan yang dia sampaikan kepada pemimpin. Ini tidak beradab. Kemudian adab yang ketiga, lil islah. Jadi nasihat itu tujuannya untuk memperbaiki. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik bertambah kebaikannya. Ini tujuan Tujuan nasihat. Bukan tujuannya memaki, mencela, merendahkan, menghinakan, gak boleh. Paham? Ini adab yang ketiga, bahwa nasihat itu tujuannya untuk islah, perbaikan. Kemudian adab yang keempat, harus bersabar dalam menasehati. Ini yang terkadang kita tidak melaksanakan ini. Saya itu capek loh Ustadz nasihatin dia, sampai berbusa mulut saya. Dia tetap aja dia nggak mau ikuti. Nggak boleh seperti ini. Anda memberikan nasihat, Anda sudah mendapatkan pahala. Adapun orang itu mau ikut atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan Anda. Jadi jangan berputus asa. Senantiasa nasihatin terus, mungkin yang ke 100 kali atau ke 1000 kali baru dia mau dengar. Karena Karena hidayatut taufik biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kelima adalah as-sidqu wal ikhlas fin nushi. Jujur dan ikhlas dalam menasehati. Enggak boleh ada tujuan-tujuan yang lain. Dia benar-benar murni karena cinta kepada saudaranya, cinta kepada temannya. Tidak ada tendensi tujuan-tujuan yang lain. Tapi murni karena Karena Allah. Ini pentingnya kita as-sidqu ma Allah, jujur bersama Allah apa yang kita lakukan dari nasihat tersebut. Kemudian adab yang terakhir adalah al-ilmu bima yansahu. Dia mengetahui tentang sesuatu yang dia mau nasihati. Apa ini yang mau dia nasihati? Mungkin orang ini kerjanya di bank, tapi dinasehatinya untuk Untuk belajar ilmu agama, untuk menjauhi marah. Ini kan nggak pas. Dia harus punya referensi dulu tentang orang yang dia nasihati ini, sehingga pas, tepat sasaran nasihatnya. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya tentang sesuatu, dimintai nasihat dimintai sesuatu, maka nanti jawabannya berbeda-beda. Nasihatnya berbeda-beda menyesuaikan si penanya. Terkadang Rasulullah disampaikan kepadanya, Aus ini, berikan saya nasihat wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, la tagdob, jangan marah. Sampai 3 kali dia minta, jawabannya tetap sama, la tagdob, jangan marah. Kenapa? Karena ternyata orang ini pemarah. Pemarah. Sehingga harus pas dalam memberikan nasihat, harus mengilmui orang yang dinasehati dan nasihat-nasihat yang penting untuk disampaikan. Nah, mungkin ini saja umahat yang bisa kita sampaikan dari penjelasan hadis yang ke-7 ini.
Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, silakan. Jika ada seorang ibu memiliki 4 anak perempuan, yang 2 sudah menikah, 2 belum menikah. Yang 2 belum menikah ini didaftarkan haji oleh ibunya, masing-masing 25 juta. Apakah sikap ibu ini termasuk perbuatan yang adil? Nah, jadi ada seorang ibu memiliki 4 anak, 2 anak sudah menikah, kemudian yang 2-nya lagi belum. Tapi yang 2-nya ini sudah didaftarkan haji dengan uang si ibu ini kan ya. Lantas 2 yang lainnya tidak dikasih. Maka si ibu ini tidak berlaku adil dalam apa? Dalam hal ito, dalam hal pemberian. Paham? Tidak berlaku adil. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Apakah si ibu ini wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya? Umahat? Tidak kan? Iya, tidak. Berarti uang ini bukan nafkah kan? Bukan nafkah. Hanya sekedar pemberian semata. Yang dia boleh khususkan kepada anak yang dia senangi saja. Yang lain dia tidak berikan. Karena si ibu posisinya tidak seperti bapak. Paham? Beda halnya kalau uang ini yang dia pegang si ibu itu adalah uang warisan yang belum dibagikan. Paham? Maka si ibu ini tidak adil atau dia melakukan kezaliman. Nah, kalau sekiranya itu adalah uang dia pribadi, bukan warisan yang harus dibagi, maka si ibu tetap tidak boleh dikatakan dia tidak berlaku adil. Terserah dia mau ngasih siapa kan? Paham umat? Maka si ibu di sini yang tadi mendaftarkan haji kedua anaknya tapi tidak kepada yang lainnya, maka ini tidak mengapa. Paham? Seperti itu. Jasa transfer atau penarikan uang. Ini kaitannya dengan apa? Dengan bank ya. Kaitannya dengan bank. Maka seperti ini, jasa seperti ini tidak masalah. Paham? Karena dia menjual jasa. Menjual jasa. Yang enggak boleh itu kan riba. Minjam 100 kembali 120. Ini adalah riba. Kalau jasa transfer, contoh saya mau ada orang mau mengirim uang melalui saya. Jasanya 10.000 ya sekali transfer. Maka ini enggak ada masalah. Daripada dia capek-capek naik pesawat lagi ke tempat tujuan dia kirim, biayanya lebih gede kan? Saya pakai jasa online. Maka ini tidak mengapa. Apa? Rendah apa tadi rendah? Apakah seorang dikatakan level imannya rendah apabila melakukan seperti sholat waktu, zikir hari besar, dikatakan hanya masuk takut sama Allah. Nah, jadi ada seseorang yang dia rajin sholat tepat waktu ya, rajin zikir pagi petang. Sementara dia melakukan hal ini karena takut kepada Allah. Apakah dikatakan ini dhaful iman, lemah imannya? Maka enggak. Dia dikatakan
isdadul iman, bertambah imannya. Bertambah apa? Bertambah imannya. Karena seseorang itu makin banyak ketaatan yang dia lakukan, maka bertambah imannya. Kalau berkurang, dia jarang lagi sholat berjamaah, jarang lagi ikut taklim, sholatnya bolong-bolong, maka ini apa? Nuksonul iman, kurang imannya. Yang seharusnya diarahkan kepada orang ini adalah dia membangun ibadahnya tadi dengan dua asas, yaitu al-hubbu wal khauf, dengan dasar cinta dan takut. Tidak hanya cinta, tidak hanya apa? Takut semata. Karena ini nanti bisa berujung pada akidah khawarij. Atau dia tidak hanya membangun perbuatannya dengan rasa rojak saja, berharap saja. Ini nanti masuk dalam akidah murji'ah. Tapi harus antara roja dan khauf, berharap dan takut. Paham? Jadi ini ibaratkan apa? Dua sayap burung. Yang burung itu tidak bisa terbang hanya dengan satu sayap, tapi harus dengan dua sayap. 6. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, takala Rasulullah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menyebutkan as-salatu fi ala waktiha, salat di waktunya. Apa maknanya ini salat di waktunya? Salat di waktunya itu, waktu salat itu kan ada 3 ya ummahat. Yang pertama adalah awalul wakti, yang kedua adalah wasatul wakti, yang ketiga adalah akhirul wakti. Kita berikan contoh salat duhur. Salat duhur taruhlah masuk di jam 1 ya. Paham? Masuk di jam 1. Nah, kemudian akhir waktunya taruhlah di jam 3. Berarti tengah-tengahnya di jam 2. Kalau ada orang sholat di jam 2 atau di jam 3, maka dia masih terhitung apa? Ada sholat di waktunya. Paham? Bukan kodok. Kalau kodok itu di luar waktu. Yang ditanyakan tadi apa? Keutamaannya atau apanya? Tentang apa? Iya. 6. Jadi yang ditanyakan tepat waktu, dia sholat di waktunya. Kalau dia tanyakan, Ustadz, yang mana lebih utama, sholat di waktu sholat tersebut, maka jawabannya adalah di awal waktu. Paham? Ketika azan berkumandang berarti dia sholat di awal waktu, dan ini yang lebih utama. Kalau sholat di tepat waktu adalah sholat di waktunya. Paham? Apakah itu di awal, di tengah, ataukah di akhir? Kalau dia sholat di luar waktu, maka inilah yang disebut dengan apa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang dia keluar sholat di luar waktu. Paham? Dia sholat duhurnya di jam 4. Nggak ada uzur apa-apa gitu, dia sholat di luar waktu. Ini yang tercelah. Paham? Kalau yang dia tanyakan tepat waktu, itu tadi. Apakah di awal, di tengah, ataukah di akhir? Kalau dia tanyakan tentang waktu yang afdol, yaitu di awal waktu. Paham, Ummahat? Iya, waktu yang utama tadi di awal waktu, apakah nunggu sebentar 5 menit, 10 menit gitu untuk memastikan ini sudah tepat, waktunya sudah masuk,
maka itu terhitung apa? Salat di awal waktu. Ini setiap salat nanti berbeda ya. Duhur, asar, maghrib, subuh itu yang lebih utamanya di awal waktu. Kalau isya lebih utamanya itu di akhir waktu. Paham? Waktu isya ini. Kalau sekiranya batas akhir waktu isya itu di jam 11, karena nisful lail ya, ini batas akhirnya nisful lail, pertengahan malam. Kalau pertengahan malam itu jam 11, berarti kira-kira ummahat ngerjakan 4 rakaat itu berapa menit? 5 menit dapat ya? Itu taruhlah ya 5 menit. Berarti di sekitar 10 atau 15 menit sebelum habis waktu, disitulah lebih utama. Di akhir waktu. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakannya wanita safar tanpa mahram hukumnya bagaimana? Jadi dari proses safar itu jaraknya berapa jauh? Nah, sudah pernah kita sebutkan tentang hal ini, kita ulangi saja bahwa secara hukum asal wanita itu nggak boleh safar tanpa mahram. Karena ini berdasarkan hadis Rasulullah, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh wanita safar kecuali bersama mahramnya. Apakah itu safarnya aman atau tidak aman? Apakah itu safarnya ibadah ataukah safar yang sifatnya mubah? Berdagang mungkin, kerja mungkin, maka harus bersama mahramnya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa larangan ini mengarah kalau tidak aman. Karena dulu kan safarnya wanita-wanita itu tidak aman kan? Jarak tempuhnya jauh, kemudian sering banyak perampok. Akhirnya apa? Rasulullah melarang wanita safar sendirian. Sehingga mereka menganggap bahwa kalau sekiranya aman, maka nggak ada masalah. Ini pemahaman sebagian ulama. Nah, untuk jarak safar, penentuan seseorang itu dianggap safar atau tidak, ini kembali kepada istimbatul ahkam, pengambilan hukum dari perbuatan Rasulullah. Tidak ada dalil sharih yang menjelaskan bahwa batas safar itu 80 kilo, 4 hari, lelah, dan seterusnya. Nggak ada dalilnya. Yang ada hanyalah pengambilan hukum dari perbuatan Rasulullah. Sehingga mereka berbeda-beda nih. Ada yang mengatakan jaraknya harus 80 kilo, jaraknya harus 4 burd. Ada juga yang mengatakan bahwa sesuai atau kembali kepada uruf. Kalau masyarakat Balikpapan menganggap ke Penajam itu safar, maka dianggap safar. Kalau enggak, ya enggak. Orang Balikpapan kan menganggap bahwa ke Penajam itu enggak safar kan? Kenapa? Karena Penajam itu dulunya adalah Balikpapan seberang. Kecamatan Balikpapan seberang. Kalau ke Grogot dianggap safar. Nah, ini yang dikuatkan oleh ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwa penentuan jarak safar itu kembali kepada uruf, kebiasaan suatu daerah. Nah, seperti itu, Mahat. Nah, dalil mengangkat tangan ketika berdoa ada dalilnya. Disebutkan dalam hadis Bulughul Maram itu bahwa apabila seorang hamba mengangkat tangannya ketika berdoa, maka Allah akan tidak menolaknya. Tapi tidak setiap doa itu mengangkat tangan, paham? Tidak setiap doa mengangkat tangan. Kita berdoa ketika akan masuk ke dalam WC. Kita ngangkat tangan enggak, ummahat?
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian diamimkan yang lain, amin. Enggak kan? Atau berdoa ketika akan berhubungan, Allahumma jannibni minasyaitonir wa jannibi ma razaqtana. Angkat tangan dulu. Sayang, enggak. Masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid ada doanya. Tapi ingat, tidak setiap doa mengangkat tangan. Jadi ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Mungkin berdoa di saat antara azan dan iqamah, atau berdoa mungkin setelah selesai salat wajib, berdoa sendiri seperti itu. Ingin apa? Iya. Ada sesuatu. Nah, jadi dia merutinkan zikir pagi petang sebagai bentuk apa? Permohonan kepada Allah agar dilindungi dari apa? Dari keburukan. Nah, ketika dia tidak berdoa, ada sesuatu nih yang kurang. Maka ketika dia teringat, dia lakukan. Dia segera apa? Segera baca. Karena sesuatu yang sudah menjadi rutinitas, ketika itu hilang, akan ada yang kurang dari dirinya. Maka segera dia kerjakan. Meskipun itu sudah waktunya, sudah di jam 11 ini, maka dia zikirnya apa? Qadaan. Di luar waktunya. Paham? Jadi dia lakukan kalau itu dia sudah merutinkan. Kalau dia tinggalkan, nggak ada masalah karena ini perbuatan sunnah. Ya bisa sambil nyambi-nyambi gitu, sambil masak, sambil bersihkan rumah, sambil zikir boleh. Enggak harus duduk dulu sejenak, kayak kita dulu halaqah dulu zikir pagi petang, enggak. Karena ini adalah doa yang tidak dikhususkan tempatnya. Paham? Hanya dikhususkan apa? Waktunya, pagi atau petang. Keadaan dan kondisinya boleh, mungkin baru sambil baring-baring di kasur mungkin baca apa? Doa zikir pagi petang. Nah, mungkin ini saja umahat yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.